Yang pertama kami akan menyampaikan update terkait dengan perkara di Bea Cukai, bahwa dari pengembangan penyidikan perkara ini, KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru, yaitu saudara BPP, dan kemudian tim melakukan penangkapan, di mana BPP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta, dan kemudian langsung dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Penangkapan tadi dilakukan sekitar pukul 4 sore, dan saat ini BPP sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. BPP disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 B besar atau gratifikasi, contoh pasal 20 huruf C KUHP baru, di mana penetapan tersangka BPP ini dari pemeriksaan sejumlah tersangka dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang dimintai keterangan oleh penyidik, juga rangkaian penggeledahan yang dilakukan, ya, salah satunya temuan terkait 5 koper yang berisi uang senilai 5 miliar tersebut, di mana dalam hasil penggeledahan itu penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya, sehingga kemudian KPK menetapkan BPP sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan. Oke, ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia, itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan. Nah. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar 138 juta sehingga para pihak ini memang diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia, itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk punyanya siapa nanti kami cek dulu ya. Jadi memang ini sewa secara khusus. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Hah? Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu, bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya ngasih informasi, tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Tes 1 2. Saya nggak tahu, itu kan berarti kalau safe house itu dibikin oleh oknum tertentu memang untuk meeting data deteksi dan menyimpan beberapa mungkin hasil komunikasi mereka dengan wajib cukai atau yang Bea Cukai ya nggak apa-apa ya, itu kan gimana ya, kita mengerti ada kebocoran di sana sini atau kelemahan di sana sini, tapi kalau saya kasih depan kan nggak ketahuan tuh safe house-nya. Dengan seperti itu kan mereka nggak curiga sehingga mereka berbisnis seperti biasa sehingga safe house-nya ketahuan.
Untuk saat ini belum, saya 2-3 bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai, memastikan bahwa mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien. Setelah itu baru saya lihat yang lain. Yang lain sepertinya keadaannya tidak seburuk yang 2 ini, dan karena kinerja 2 ini kan amat berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional kan. Anda lihat di Moody's katanya ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien. Maka saya betulin seperti ini supaya bagus kinerja ke depan. Pak, satu lagi ini soal insentif otomotif tahun ini katanya Menperin AGK udah ngasih proposal ke Bapak. Itu gimana Pak? Update-nya. Nggak dengar? Insentif otomotif Pak tahun ini. BEV, EV, dan hybrid, ICE semua. Yang nggak tahu, yang jelas belum sampai ke saya belum baca dan saya nggak tahu, jadi saya belum tahu. Mungkin di level bawah, nanti saya cek lagi. Yang jelas mereka belum lapor ke saya, jadi saya belum bisa bahas dengan Anda. Ya Allah, belum nyampe, mana gue tahu kok mesti gini ngeraba-raba. Saya baca, saya analisa, nanti saya akan putuskan apakah pantas dikasih insentif atau perlu dirubah nggak insentifnya. Tanya lagi, nggak tahu, saya belum dapat. Oke, lagi. Kenapa nanti Pak? Ya. Di kuartal 1 nanti? Hah? Kenapa? Apanya? Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya, tempat di mana mereka bisa berkumpul, nggak terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk, biasanya tempat kayak gitu selalu ada. Jadi tempat yang strict untuk para pejabat yang terlibat saja yang bisa masuk. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Hah? Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu, bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya ngasih informasi, tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Pak, untuk pejabat baru ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi di tempatnya masing-masing? Untuk pejabat yang Bapak baru lantik ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi kondisi di tempat masing-masing? Saya akan lihat 3 bulan ke depan seperti apa. Kalau nggak ada progres, saya kocok ulang lagi. Atau kalau masih ada tempat-tempat yang seperti yang saya datangi kemarin, di mana masih ada praktek bisnis tanpa bayar PPN, ya, kan pasti itu negosiasi sama orang pajak atau bea cukai di lapangan kan. Kalau itu masih ada, setelah 3 bulan masih ada, ya akan saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwilnya.